Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Kusuma, NPM 251140556. Saya dari PO 25B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Islam yang berjudul Arti dan Hukum Nikah. Nikah menurut syarak melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tahaba lakum minna nisa'i masna wa tasulsa wa rubu'a fa in kiftum ala tadilu fawaditan." Quran Surah An-Nisa ayat 3, yang artinya maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Selanjutnya, hukum menikah. Hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan, sunnah atau dianjurkan orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, wajib. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga, makruh. Orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Dan yang terakhir, haram, bermaksud menyakiti wanita yang akan dinikahi. Selanjutnya, mengapa harus menikah? Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan lisakunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun." Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara rasa dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surah Al-Kahfi ayat 18 sampai dengan 46. Selanjutnya, rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, yang terakhir ijab dan qabul. Selanjutnya, siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita, seperti ayah kandung mempelai wanita, kakak dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak, dan yang terakhir wali hakim. Berlaku jika nomor 1 sampai 8 tidak ada atau sedang berhalangan. Selanjutnya, jika kamu jadi wali atau saksi, syarat sah
Wali atau saksi nikah, yang pertama itu Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga baligh sudah berumur minimal 15 tahun, yang keempat berakal sehat, dan yang kelima merdeka adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Selanjutnya, ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya seperti di bawah ini. Yang pertama, ada ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Yang terakhir, ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Selanjutnya, wanita yang tidak boleh dinikahi. 1. Yang haram dinikahi karena keturunan. Yang pertama, ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung disertai ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Yang keempat, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 23 mengatakan, diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandung menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang kedua, yang haram dinikahi karena sesusuan. Yang pertama, ibu menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dari anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua, dan yang terakhir ibu tiri. Yang keempat, yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami, yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Yang kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Yang ketiga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada anak istri. Yang keempat, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia akhirat. Dan yang terakhir, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selanjutnya, hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Yang pertama, menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya, hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya terdapat 3.
Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. 2, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. Ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya, hikmah menikah bagi masyarakat. Yang pertama, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajat di masyarakat. Syiar Islam akan semakin berkembang. Selanjutnya, sebagaimana ditampilkan di layar, selanjutnya, hal-hal yang dapat melampaskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak. Yang kedua, fasakah. Yang ketiga, hulu. Yang keempat, lian. Yang kelima, ila. Yang keenam, zihar. Dan yang terakhir, madhanah. Selanjutnya, talak atau perceraian. Perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak itu bersifat makruh atau sesuatu yang dibenci. Selanjutnya, macam-macam talak. Yang pertama ada talak roji, yaitu salah satu, dan talak 2 disebut talak rujiyah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa indah belum habis. Talak bain, yaitu talak ketiga jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa indah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubra. Selanjutnya, lafaz atau ucapan talak. Yang pertama ada talak sarih, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai" atau "Kamu saya talak". Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini" atau "Pulang ke rumah orang tuamu". Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak, tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh. Tidak jatuh dan halal bercampur. Selanjutnya, ila. Sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika ia sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih dua hal: membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya, kedua menceraikan istrinya. Lian, suami menuduh istri berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi, kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dihukum had menuduh. Istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak, anak itu tidak diakui oleh suami. Selanjutnya, zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya hal-hal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada tingkatan kifarat. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, hulu. Perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Hulu atau gugatan. Akibat hulu antara lain, yang pertama, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Yang kedua, suami tidak dapat rujuk walaupun masa indah belum habis. Selanjutnya, fasakah.
rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Yang pertama, suami istri ternyata masih muhrim. Yang kedua, suami gila. Yang ketiga, suami tidak mampu memberi nafkah. Yang ketiga, yang terakhir, suami pergi atau hilang. Hadanah, merawat atau mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan dan pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anaknya sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapak atau ibunya. Selanjutnya, idah. Idah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak, sebab kalau hamil, masa idahnya diperpanjang sampai dengan melahirkan anak dan kering darah wiladahnya atau darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa indah. Yang pertama, bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahiran anak sampai kering darah wiladahnya. Yang kedua, bagi istri yang ditinggal mati suami, jika tidak hamil, masa idahnya 4 sampai 10 hari. Yang ketiga, bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa idahnya 3 kali suci. Yang keempat, bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Dan yang terakhir, bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa indah. Hak istri pada masa idah. Bagi istri yang ditalak rajiah, mereka berhak mendapatkan tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Bagi istri yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Dan yang terakhir, bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa idah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapatkan warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa idah juga tidak mendapat nafkah. Selanjutnya, rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah sebelum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istri. Sunnah yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Makruh yaitu dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Selanjutnya, yang terakhir, rukun rujuk. Yang pertama, istri sudah pernah dicampuri yang dapat dirujuk. Istri yang ditalak rajiah. Yang ketiga, masa idahnya belum habis. Yang keempat, istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk.